lumayan antik sih. Nah, itulah berbagai macam misteri ternak merpati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mang Atung. Dan di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman. Saya mempunyai merpati yang warnanya biasa, pas ketika nelur dan telurnya saya tetaskan itu menjadi warna pelontang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Dan untuk yang baru bergabung, silakan untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa juga komen dan share. Oke, tanpa basa-basi lagi agar tidak ada dusta di antara kita, simak video ini sampai selesai. Nah, jadi saya itu mempunyai merpati. Nih, ini ya, ini indukan jantannya. Nih, warnanya warna apa ya? Gambir. Ya, gambir apa sih? Agak-agak kelabu gitu kan ya. Ini merpati SI atau merpati balap tahun 2019-an ya. Nah, saya masukkan dulu. Dan ini betinanya. Ini betinanya ya. Ya, mungkin kenapa bisa menjadi anaknya pelontang? Mungkin karena dari segi betinanya dia warna kelabu dan mempunyai lar yang berselap putih, dan di kepalanya semi pelontang kali ya, atau apa sih ya, warna pupur-pupur gitulah ya. Oke, dan ini juga sama, merpati balap, turunan balap gitu kan, tahun 2019 nih, asli ya ringnya, PPMBSI 19. Oke. Nah, awalnya jadi saya itu sebelum menetaskan telur yang sekarang anaknya menjadi pelontang itu, awalnya ragu. Kenapa ragu? Karena saya mencoba menetaskan telur yang sebelum ini. Pas ketika menetas itu yang jadi satu. Kenapa jadi satu? Karena yang telur satu laginya pecah. Gara-gara si jantannya itu sangat agresif ya. Biasalah berantem terus. Nah gitu, jadi satu. Dan ketika menetas itu nggak jadi pelontang ya, jadinya itu warna kelabu biasa. Nah terus pas ketika bertelur lagi kan, bertelur, saya awalnya ragu nih, ternyata ada ada sedikit dalam hati kecil saya itu, apa ya, kayak ada feeling kecil gitu kan, kayaknya ini kalau ditelurin netesnya jadi pelontang. Nah disitulah pikiran saya lebih banyaknya kayak yang nggak mungkin gitu kan, soalnya yang udah netes aja biasa aja gitu, nggak ada putih-putihnya ataupun semi pelontang kayak si indukan betinanya gitu kan. Dan coba sajalah saya ngikutin apa kata hati kecil saya gitu kan, atau feeling kecil saya, coba aja dah tetesin gitu kan. Toh saya sibuk dagang gitu kan, ya nggak sibuk-sibuk amat sih, cuman ya waktunya lebih banyak ke dagang gitulah. Dan ketika menetas itu keluarnya alhamdulillah pelontang, dan ini anakannya ya, saya liatin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini masih piyik guys, ini kemungkinan ini perempuannya ya. Dan saya pasang ringnya ring biasa ya, ring pasar. Kenapa nggak pakai ring pusat? Nah disinilah saya itu telat check out berhubungan di rumah adanya ring pasar gitu kan, ring biasa, jadi sudahlah pasang gitu kan. Dan ini perempuannya nih, cakep ya, ini pelontang. Tarnya juga sama seperti indukannya, cuman bedanya si putih yang di kepala itu lebih banyak daripada indukannya ya. Ini perempuannya. Ada satu lagi nih, ini lakinya. Menurut saya sih kayaknya laki. Galak banget guys. Nah ini jantannya
tuh beda, dari segi badannya juga agak besar ya, terus pegangannya enak gitu kan. Nah, ada alasan nih kenapa di ternak gitu kan. Ntar dulu saya lihat ini dulu ya, tuh ini larnya sama, dan sama ya, mungkin berbagai daerah beda gitu kan, namanya, ada yang pelontang, ada yang blontang gitu kan, gitulah intinya ya, pengertiannya mungkin sama. Tuh ini lebih lebih full, tuh lebih putih ya si kepalanya. Ini namanya mungkin kelabu pelontang ya, lumayan antik sih. Nah, itulah berbagai macam misteri ternak merpati gitu kan. Kenapa misteri? Ya karena kemungkinan gitu kan, sekarang kita ternak merpati yang warnanya biasa saja, pas ketika menetas anaknya ada perbedaan. Nah begitu ya, mungkin ada turunan dari kakek buyut kayak gitu gitulah. Kenapa saya ternak? Yang pertama, saya sudah tahu si jantannya ini gitu kan, dan si betinanya itu emang turunan merpati balap semua gitu kan, yang pertama. Dan yang kedua, saya juga sudah tahu ini si merpati indukan jantannya ini terbangnya lumayan, cc-nya lumayan kencang, dan setutnya lumayan gitu kan, tepat ke betina, gebruk gitu kan. Ya tahu sendirilah merpati balap dasar gitu kan, terbangnya cuman kencang banget. Dan si jantannya ini kalau lomba di daerah gitu kan ya, kayak jagungan atau hadiah-hadiah yang biasa gitu kan, yang bukan nasional, ini yang daerah yang biasa, ini sering dapat juara gitu kan, juara 1, juara 2 gitu kan. Kalau banyak sih enggak, cuman ya pernah juara lah gitu. Nah itu alasan saya. Dan ya karena sudah tua juga sih, makanya saya ternak gitu kan. Dan saya mencoba nanti kalau si anaknya ini sudah beger gitu kan, sudah beger, mau saya latih. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi saya mau langsung kasih tips aja nih kepada para pemula yang ingin jadi peternak ataupun ternak merpati gitu kan ya, mungkin sambilan kayak punya pik-pikan atau player, masih latihan ke lapak ataupun ikut-ikut lomba gitu kan. Tapi kan biasanya nih mempunyai merpati yang sudah lumayan agak tua, ataupun mempunyai merpati kayak buat apa ya, babuan gitu kan, atau buat meloloh gitu kan. Nah jadi saya mau langsung ngasih tips saja kepada para pemula gitu kan. Dan jika di video ini ada para senior sedang menonton, saya ucapkan mohon maaf. Saya bukan bermaksud untuk apa ya, mempergurui kalian gitu loh yang para senior. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, bisa untuk para senior bisa tambahkan di komentar ya. Oke, lanjut. Ini tips buat para pemula yang ingin mempunyai turunannya bagus gitu kan. Yang pertama, indukan betinanya itu pasti terah atau turunan dari merpati yang jelas gitu kan. Dalam arti kata merpati yang sudah berprestasi lah minimal gitu kan. Atau pernah ya, syukur-syukur sih mempunyai merpati yang harganya lumayan, karena si merpatinya sudah banyak berprestasi gitu kan di tempat lapak-lapak daerah lain gitu kan, selain daerah sendiri gitu loh. Nah itu yang pertama, harus mempunyai indukan betina yang turunannya jelas. Dan yang kedua, harus mempunyai indukan jantan yang turunannya jelas juga gitu kan. Kalian harus lihat juga apa ya, badan dari si indukan betinanya. Nah ini contohnya. Jadi si indukan betinanya itu usahakan kalian mempunyai indukan betina yang pertama emang turunan jelas, dan yang kedua yang pastinya badannya juga harus yang besar gitu loh. Kenapa? Ya rata-rata gitu kan, agar si keturunannya juga ke anaknya juga badannya bagus-bagus gitu ya. Nah jadi saya mau sedikit cerita juga nih
Sebenarnya sebelum saya mempunyai merpati ini, saya mempunyai juga merpati pelontang, cuman warnanya itu warna tritis pelontang ya, tapi ada bata-batanya gitu, semi bata, batik lah, umumnya pelontang batik namanya gitu. Dan ini saya tampilkan fotonya. Nah, si merpati ini hilang, ya biasalah hilang di kandang gitu kan. Tapi saya nggak begitu saya cariin, ya mungkin bukan rezekinya gitu kan, soalnya hampir 3 bulan sampai sekarang nggak ada nongolnya itu burung, nggak tahu kemana. Nah itu juga sama, itu turunan dari merpati balap, dan kalau itu lahiran tahun 2020, beda 1 tahun sama yang ini. Awalnya itu saya mau ternak juga gitu kan, ternyata hilang, ya bukan rezekinya gitu kan. Nah, dan dari lahirnya anak ini menjadi pelontang, mungkin bisa dikatakan ini salah satu gantinya merpati saya yang hilang gitu kan. Hanya saja beda warna, tapi nggak apa-apa, saya suka gitu kan. Dan selain saya suka dari merpati pelontang ini, ya kan, selain bagus dari warnanya bagus gitu kan, terus dari merpatinya juga pas ketika giring bagus. Nah itu yang saya harapkan, cc-nya kenceng, terus setutnya ada gitu kan, masuk dan tepat betina, gebru gitu kan. Nah itu yang saya harapkan. Saya juga nanti penasaran nih sama anaknya ini, nanti mau saya latih insya Allah. Mudah-mudahan ya seperti bapaknya lah, asik, bikin menyenangkan gitu. Dan warna pelontang itu enak dipandang, betah di kandang, asik. Nah oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton dan tanpa skip. Mungkin video ini cukup sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata dan penyampaian saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa yang tak sempurna dan tak lepas dari segala kesalahan. Dan mohon bantuannya kepada kalian, tolong tekan tombol like dan subscribe. Sangat saya butuh support kalian. Dan semoga yang sudah menekan tombol like dan subscribe, semoga menjadi suatu amal jariah bagi kalian. Dan semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.